Baik, Pak. Kita mulai. Pertemuan pertama adalah pengenalan manajemen properti. Nah, banyak sekali, mohon maaf, apakah yang di depan teman-teman sudah beralih ke slide yang halaman 2? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Ya, baik. Jadi banyak sekali referensi atau ahli yang merumuskan terkait dengan pengertian manajemen properti. Nah, misal ini ada Mr. John ya. Nah, dia bilang bahwa pada saat ini itu kecenderungan orang yang memiliki properti itu cenderung akan melibatkan seseorang ya. Dan seseorang itu diperbolehkan tinggal di lokasi propertinya, di properti itu, di mana orang tersebut itu ditugaskan untuk memastikan ya bahwa seluruh pengelolaan properti itu dikerjakan dengan baik. Ya, hal ini tujuannya adalah untuk mempertahankan nilai suatu properti. Oke. Nah, sebelum masuk ke manajemen properti, saya ingin memberikan satu konsep yang itu sebenarnya nanti teman-teman akan temukan ya, mulai dari teman-teman belajar manajemen, entah sekarang kurikulumnya dari SMA ya, sampai nanti Anda S3 itu konsepnya manajemen ya itu saja ya. Oke. Nah, jadi manajemen itu kan sebenarnya berasal dari bahasa Inggris ya. Jadi untuk manage itu mengelola. Jadi pengertian dari manajemen ya itu adalah suatu kegiatan untuk mengelola sumber daya. Ya, sumber dayanya apa? Ya tergantung. Kalau kita bicara manajemen properti, ya berarti sumber daya yang terkait dengan properti. Apa itu? Berarti terkait dengan bangunan, ya, terkait dengan komponen-komponen bangunan, ya, kemudian terkait ya dengan penghuni ya dari properti itu. Kalau kita bicara manajemen keuangan, ya berarti kita mengelola sumber daya keuangan. Ya. Nah, kalau kita katakanlah gampangannya teman-teman yang suka nonton bola ya atau ngikutin berita bola kan ada yang namanya manajer dan ada juga namanya pelatih ya. Kalau di Liga Inggris itu sering disebut sebagai manajer. Kenapa manajer? Nah, berarti dia cakupannya ya dia lebih luas daripada pelatih ya. Ada unsur untuk mengelola ya, baik termasuk dengan transfer pemain, jual beli pemain, yaitu manajer sangat memiliki kewenangan di situ. Nah, manajer ini pasti akan mengelola apa? Ya sumber daya. Sumber daya apa kalau di bola? Ya pemainnya, ya. Kemudian terkait dengan bagaimana taktik dan strategi yang digunakan dan seterusnya. Nah, jadi manajer ini adalah mengelola sumber daya. Nah, setelah dikelola tujuannya untuk apa ya? Tujuannya tentunya adalah ada dua ya, yaitu agar efektif dan efisien ya. Efektif itu apa? Efektif itu adalah mencapai sasaran, mencapai goalnya ya, mencapai goalnya. Nah, kalau di manajemen properti ya itu tentunya apa? Ya tentunya tujuannya adalah mendapatkan keuntungan maksimal bagi pemilik. Ini bila mana manajemen properti ini dilakukan oleh seorang manajer atau orang lain yang ditugaskan oleh pemilik. Nah, kemudian agar efektif dan efisien. Apa itu efisien? Efisien itu adalah kondisi untuk mencapai penghematan biaya. Ya. Jadi tujuan dari kegiatan manajemen ini agar kegiatan itu berjalan dengan efektif dan efisien. Efektif sesuai dengan goalnya, tujuannya, efisien tentunya ada penghematan biaya.
Jadi kedua tujuan itu pasti akan memuaskan bagi si pemilik properti kalau kita bicara terkait dengan manajemen properti. Nah, rumus di manajemen itu adalah ada 4 ya, yaitu POAC ya, seperti yang ada di layar ini. Jadi ada planning ya, ada perencanaan, kemudian O ya, jadi mengorganisasikan. Kemudian ada A, actuating atau pelaksanaan, ya. Kemudian ada C, controlling, yaitu pengawasan atau evaluasi. Nah, seluruh kegiatan atau fase di manajemen ini pasti akan selalu berputar, ya. Jadi ini siklus, ya, siklus bukan hanya proses ya, tapi siklus, dia akan kembali. Nah, suatu kondisi di mana diterapkannya 4 ini, ya 4 fase ini, maka kita bisa menyebut bahwa kondisi atau kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi ataupun orang pribadi itu berarti dia telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen, ya. Jadi dari mulai planning, ya menetapkan sasarannya apa, kemudian mengorganisasikan, ya mengatur tugasnya apa, ya kemudian siapa yang harus melaksanakan, jadwalnya apa, kemudian sumber daya yang digunakan apa, dan seterusnya. Kemudian activating, nah ini proses menggerakkan orang, ya bagaimana cara kita untuk menggerakkan orang, misal kalau di dalam perusahaan, ya itu kalau ingin semua sumber daya bergerak, ya berarti harus ada insentif. Ya, tetapi selain insentif tentunya ada semacam punishment ya atau hukuman bila mana targetnya itu tidak tercapai. Nah, itu salah satu contoh untuk actuating. Kemudian dari actuating tentunya ada controlling. Ya, ini proses untuk memastikan dievaluasi. Ya, benar nggak apa yang direncanakan di play, kemudian diorganisasikan di O, kemudian dilaksanakan di A, itu memang sudah berjalan. Kalau memang ada yang kurang, ya berarti apa? Ya harus dievaluasi, dikontrol. Ya kurangnya apa? Nah, evaluasi tadi itu nanti akan melengkapi kembali fase planning. Nah, jadi itu ya teman-teman, ini adalah rumus dasar dari manajemen. Anda ingin membahas apa? Membahas manajemen keuangan? Ya berarti kita harus menerapkan POAC ini di dalam mengelola sumber dayanya, yaitu keuangan. Ingin manajemen sumber daya manusia, ya berarti kita harus menerapkan POAC ini kepada sumber daya manusia agar efektif dan efisien. Oke, baik. Selanjutnya saya kembali ke slide ya. Nah, nanti teman-teman ya silakan bisa membaca ya, membaca kembali materinya. Jadi manajemen ini mempunyai peran dalam perekonomian ya, karena apa? Ya di globalisasi dunia ini sudah menuntut keterbukaan dalam transaksi bisnis. Sekarang sudah tidak sekat-sekat lagi. Ya. Siapa tidak ada orang yang sukses sendirian. Ya. Semuanya sudah era keterbukaan ya. Mau bisnis rumah makan, bisnis ayam goreng, bisnis kos-kosan, sudah banyak tips-tips yang bisa di YouTube ya atau media sosial. Kemudian kedua, tata ekonomi baru Indonesia, yaitu sistem ekonomi pasar bebas. Ya, ya memang tidak dipungkiri ya, karena era globalisasi tadi akhirnya menuntut ya ada sistem ekonomi pasar bebas, di mana ini banyak persaingan. Nah, kalau banyak persaingan tentunya kita harus tetap leading. Nah, salah satunya nanti pemilik ya itu mohon maaf, salah satunya nanti akan bermunculan pekerjaan ya, yaitu para manajer. Kalau kita ngomong manajemen properti, berarti pemilik ini akan mencari siapa manajer properti terbaik yang kemudian bisa saya rekrut. Ya, tujuannya apa? Ya untuk mencapai keuntungan maksimal bagi pemilik properti. Kemudian bisnis properti semakin berkembang. Ya,
Tidak perlu saya jelaskan ya teman-teman, setiap hari Sabtu, setiap hari Minggu pasti mendengar ya, Senin harga naik ya. Itu di Metro ya, di Metro TV ada banyak sekali iklan-iklan ya. Sekarang semua properti sudah semakin merambah ya, sudah merambah. Bahkan sekarang ya, yang ini mungkin teman-teman sudah membaca berita juga ya. Sekarang profesi petani itu semakin tidak diminati ya. Mungkin diprediksi tahun 2063 itu Indonesia sudah membutuhkan ya profesi petani. Ya karena apa? Ya, sekarang sudah masuk ke desa-desa ya. Di desa-desa itu kebanyakan sawah sekarang sudah dijadikan sebagai kafling perumahan ya. Karena apa? Ya orang sekarang ternyata seleranya kalau di kota biasanya kan pulang kerja masih kena hiruk pikuk. Nah sekarang banyak perumahan ya. Saya pernah ya ikut pameran pameran properti itu kalau di Semarang itu ada yang namanya di daerah Gunung Pati ya, Gunung Pati Blora. Itu katakanlah di sana itu daerah yang paling minim ya, paling minim perkembangannya di Kota Semarang itu disasar oleh pengembang besar ya. Kenapa? Karena mereka menawarkan satu suasana sejuk ya, hawa pegunungan. Nah, jadi ya tidak perlu dijelaskan lagi, bisnis properti ini makin tahun makin berkembang. Nah, ini definisi manajemen, silahkan teman-teman ini ya baca lagi, tapi intinya sama ya, intinya sama. Kalau kita ngomong manajemen itu tidak jauh-jauh dari POAC. Nah, tapi ya ini menurut Mr. James ya, ini juga POAC tadi bisa dikembangkan lagi ya. Ya ini ada leading, ada tambah leading dan seterusnya. Nah tentunya apa? Semuanya akan menyasar ke yang namanya organizational goals. Jadi ini adalah satu kondisi di mana kegiatan itu bisa dikatakan efektif. Ya. Efektif itu apa? Mencapai sasaran. Nah tujuan organisasi ya yang pertama ya tentunya semuanya ingin mendapatkan keuntungan ya. Kemudian tujuan kedua itu menyediakan ya kebutuhan sosial. Nah, yang ketiga itu ada tujuan organisasi yang dia tujuannya hanya bertahan, ya, hanya survive. Ya. Apa itu? Ya mungkin organisasi sosial ya, seperti ada rumah yatim, ya, kemudian apa? Panti-panti sosial ya. Tentunya mereka tidak ada niatan untuk mencapai keuntungan, tetapi ya tujuannya memang untuk membantu sesama sehingga ini bisa disebut sebagai kondisi untuk bertahan ya atau survive. Kemudian tujuan yang keempat itu untuk tujuan untuk memberikan untuk mendukung kepentingan dari negara ya. Nah ini nanti kita akan belajar di pertemuan selanjutnya. Karena apa? Karena nantinya kita akan juga belajar mengenai manajemen aset. Ya. Sekarang Ibu Menteri Keuangan, Bu Sri Mulyani itu menggencarkan semua aset yang dimiliki oleh pemerintah itu didata semua. Ya. Mungkin teman-teman pernah melihat ya, kok ada rumah dinas di pinggir jalan raya besar ya, nah, seperti itu. Nah, kondisi itu merupakan ya praktek rezim lama ya, atau bisa dikatakan belum menerapkan manajemen properti yang bagus. Kalau kita menerapkan manajemen properti atau manajemen aset, seharusnya rumah dinas yang di pinggir jalan raya tadi, ya itu bisa diubah penggunaannya. Ya mungkin diubah menjadi mall, ya jika luasnya mencukupi, atau mungkin bisa diubah menjadi properti komersial yang lain, misalnya hotel. Ya. Sehingga dari praktek manajemen properti dengan mengubah fungsi dari aset tadi,
Nah, tentunya aset-aset yang dimiliki pemerintah yang sebelumnya itu tidak menghasilkan, nah nanti bisa lambat laun akan menghasilkan dan menambah penerimaan atau profit ya dari badan-badan badan usaha milik negara atau mungkin dari kementerian dan lembaga. Oke, selanjutnya, nah ini skema penggolongan properti ya. Mohon izin teman-teman sudah mendapatkan materi terkait dengan penilaian properti? Sudah Pak, untuk pengantar mungkin Pak ya, pengantar penilaian properti. Oke, pengantar ya. Ya, mungkin ini sudah ada pernah diberikan ya. Ada kalau properti melihat dari potensi keuntungan yang diperoleh itu ada komersial properti dan non komersial properti. Kalau komersial properti itu adalah properti yang bisa menghasilkan pendapatan atau penghasilan, ya misalnya ruko, ya hotel dan seterusnya. Kalau non komersial properti, ya berarti properti yang tidak dapat menghasilkan pendapatan. Jadi murni untuk ditinggali, misal rumah tinggal. Nah sekarang bisnis yang lagi menggeliat ya, yaitu bisnis kokosan, terutama di dekat pusat bisnis ataupun pusat pendidikan, itu juga termasuk komersial properti. Ya, kos-kosan ini termasuk komersial properti. Kemudian terkait dengan wujudnya, ya ini ada properti yang berwujud, ya, ada yang tidak berwujud, dan ada yang berupa surat-surat berharga. Ya, jadi yang berwujud itu ada yang namanya real property. Ya, ini berupa tanah, bangunan, dan pengembangan lainnya. Kemudian ada personal property, berarti properti yang tujuannya dia melekat ya atau dapat dipindah-pindahkan. Ya, misal mesin ya. Kalau gampangannya kalau real property itu kalau Anda membayangkan rumah kos-kosan ya berarti rumah dan tanah dan rumah kos-kosan itu adalah real property. Sementara personal property itu bisa termasuk AC ya. Kemudian kipas angin, ya, kemudian ada kasur Pak, kasur. Nah, kalau kasur bisa kasur bisa. Itu juga termasuk properti. Ya, kemudian peralatan pendukung lainnya, misal ada pompa air, ada genset mungkin ada yang punya, ya, itu termasuk personal property. Kalau yang aset yang tidak berwujud, ya ada goodwill, hak paten, franchise, merek dagang, dan seterusnya. Nah, di sini ada juga surat-surat berharga. Nah, untuk klasifikasi real property dibagi menjadi 4, yaitu properti perumahan, properti komersial, properti industri, dan properti khusus. Ya. Kalau properti khusus ini contohnya adalah rumah sakit, ya, kemudian ada bandar udara, pelabuhan, dan seterusnya. Nah, nanti di pertemuan setelah UTS kita akan membahas masing-masing ya contoh praktek manajemen properti di masing-masing klasifikasi ini. Ya, bagaimana praktek manajemen properti di perumahan, ya tentunya akan berbeda ketika kita menerapkan praktek manajemen properti di komersial. Beda juga di industri, beda juga di khusus. Nah, definisi manajemen properti ya secara umum manajemen properti dapat disemakan sebagai pengelolaan harta kekayaan dan suatu cabang usaha real estate yang meliputi penyewaan, pengawasan, penagihan, perawatan, pengelolaan real estate untuk pihak lain. Ya. Jadi ya tidak jauh-jauh ya dari pengertian manajemen tadi ya, pengertian dasar. Ya manage berarti mengelola ya. Di sana ada 4 prinsip dasar, yaitu POAC tadi. Nah, ini menurut beberapa pakar, silakan dibaca, ya, dipahami. Ya, saya rasa tidak terlalu jauh mereka mendefinisikan. Saya next saja. Ya, sekarang profesi manajer properti. Manajer properti adalah orang yang mengelola atau mengendalikan operasional sebuah gedung atau bangunan. Pekerjaan seorang manajer properti beragam, mulai dari negosiasi soal pengisian gedung, tagihan bulanan, tata ruang, dan tata lampu,
iklan dan promosi, mengurus satpam dan lainnya, ya, termasuk pekerjaan besar dan kecil yang menyatu dalam satu kamar dan satu kepala yang bernama manajer properti. Jadi saya tegaskan lagi di sini, ya, manajer properti tidak ada kaitannya dengan membangun properti. Karena membangun properti itu nantinya menjadi ranahnya pemilik. Ya, bisa jadi pemilik nanti dalam membangun dia meng-hire arsitek, ya. Arsitek, kemudian meng-hire juga mungkin seperti supervisor, ya, atau subkontraktor untuk membangun. Namun posisi manajer properti ini dimulai setelah bangunan itu jadi, ya. Dia akan berpikir bagaimana cara mengelola properti yang sudah diberikan tanggung jawabnya oleh pemilik ini sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang maksimal bagi pemilik. Nah, tujuan manajemen properti yang pertama mewakili kepentingan pemilik, ya, mewakili kepentingan pemilik dengan mengoptimalkan keuntungan dalam bentuk meningkatkan nilai kontrak, memperpanjang nilai kontrak, memasarkan agar tingkat hunian 100%. Ya, ini 100% ini impian dari semua pemilik, ya, pemilik properti. Ini saya akan contohkan misal pemilik kos-kosan punya 10 kamar. Nah, kalau pemilik manajer properti ini direkrut, ya pasti pemilik properti akan menuntut, ya, saya ingin tingkat hunian saya 100%. Ya. Misalnya, kalaupun ada yang keluar dari kos, harus ada pengganti. Ya. Sehingga apa? Sehingga ada kesinambungan pendapatan yang diperoleh oleh pemilik. Kemudian kedua, memelihara fisik bangunan. Untuk pemanfaatan yang maksimal dan pemeliharaan terencana akan mengurangi biaya perbaikan. Oke, teman-teman sudah mendapatkan mata kuliah ini, mata kuliah pemeliharaan bangunan? Belum, Pak. Belum ya? Oke. Jadi gini ya teman-teman, bentar, saya stop share dulu. Silakan lihat silakan lihat. Saya akan memperagakan. Jadi mohon maaf ya, saya karena tidak ada garis, ya. Saya menggunakan sisir ya nggak apa-apa ya. Nah, jadi posisi ketika properti itu dibangun, ya, kalau Anda belajar penilaian, properti yang baru dibangun, apakah dia memiliki penyusutan? Apakah setelah jadi itu langsung disusutkan? Ya, kan enggak ya. Dia pasti enggak, Pak. Posisinya nilainya masih maksimal, ya, masih di atas. Nah, tetapi ya karena bangunan itu ada penyusutan, ya. Ini juga berlaku bagi mesin ya, itu juga ada penyusutan. Akhirnya apa? Akhirnya kalau nilai suatu bangunan itu dikurangi dengan penyusutan, ya nilainya bagaimana? Berkurang, Pak. Berkurang ya. Nah, sehingga dia akan membentuk kurva turun seperti ini. Oke? Ya, nilainya seperti ini ya. Nah, tugas dari manajer properti itu adalah menjaga agar kurvanya itu tidak turun tajam. Bahkan apa? Ya, kurva nilai bangunannya itu cenderung stabil atau bahkan naik. Nah, ini adalah tugas dari manajer properti. Ya, makanya bagaimana cara agar mempertahankan nilainya itu bagus. Ya, salah satunya tadi adalah pemeliharaan fisik. Nah, nanti teman-teman akan belajar yang namanya pemeliharaan bangunan. Di pemeliharaan bangunan itu konsepnya satu, ya, jangan sampai air itu terlalu lama mendekati bangunan. Ya. Jangan sampai air itu terlalu lama mendekati bangunan. Karena apa? Ketika dia terlalu lama menggendang di atap, ya, dia akan bocor, ya, menetes. Akhirnya plafonnya lumutan, ya, rapuh dan roboh, bisa membahayakan penghuni. Nah, kemudian air ini jangan sampai masuk ke dinding,
Walaupun dinding itu keras ya, tapi apa? Ya, teman-teman pasti ingat yang namanya iklan no drop. Ya, no drop itu ada semacam apa ya? Semacam ilustrasi ya. Ini katakanlah ya, mohon maaf. Ya, saya coba cari ya misal ini. Ini dinding ya, dinding. Nah, kalau Anda berpikir bahwa ada ilustrasi di no drop, air itu masuk, kemudian bisa masuk ke sini, kalau itu Anda pikir bohong, Anda salah. Karena apa? Di sini ada lubang-lubang kapiler yang itu bisa dilihat kalau kita menggunakan mikroskop. Makanya apa? Dinding yang bagus di luarnya minimal dicat dengan cat waterproof. Ya. Nah, kemudian air yang mendekati lantai, bagaimana? Ya harus segera dibuang. Buat selokan yang bagus, segera dibuang ke selokan utama. Karena apa? Kalau air, apalagi mohon maaf, kalau rumah Anda itu masih, mohon maaf, di sekelilingnya itu masih tanah, ya, belum diplester, nah air akan meresap masuk. Nah, kemudian apa? Air itu akan masuk ke pondasi. Semakin banyak air yang masuk ke pondasi, akhirnya apa? Air itu akan naik, rembes, ya rembes. Sehingga apa? Itu akan nanti Anda lihat aja. Kalau di pertemuan antara dinding dan lantai itu ada rembesan. Nah ini berarti apa? Ini kemungkinan di pondasi itu sudah kemasukan air. Ya retak ya. Bisa jadi retak. Nanti kita akan belajar pemeliharaan bangunan di semester ya. Semoga nanti Anda bisa saya ajar lah, atau dosen-dosen lainnya. Nanti Anda akan semakin paham bagaimana mencermati bangunan itu. Ya, mentreatment bangunan itu penting. Karena apa? Kalau ada kondisi kerusakan sedikit, Anda biarkan, akhirnya apa? Nah, nanti akan merembet. Nah, justru dengan pembiaran kerusakan yang sedikit ini, itu akan menghasilkan kerusakan yang masif, yang besar. Kalau kerusakan masif yang besar itu terjadi, bagaimana itu apa yang Anda alami? Tentunya apa? Anda akan mengeluarkan kos yang lebih besar lagi. Makanya apa? Ya itu tadi, nilai bangunan yang seperti ini, harusnya dia penyusutan, tugas manajer properti adalah apa? Mempertahankan nilai bangunan. Kalau kita ngomong tentang fisik bangunan ya itu sedikit aja, sedikit ilustrasi saja, semoga bisa dipahami ya. Makanya saya sekarang itu ya ini nggak apa ya sharing ya. Saya tidak investasi di sesuatu properti yang mengalami penyusutan. Ya. Mohon maaf, sampai sekarang saya 15 tahun bekerja, saya tidak punya mobil. Karena apa? Ya karena mobil penyusutannya cepat. Lebih baik saya saya belikan tanah. Ya. Nanti ya gampang lah, nanti saya share bagaimana tips beli tanah yang bagus, ya punya potensi yang tinggi ya, Anda punya gain, ya punya untung yang besar dalam 5 tahun, nanti di kesempatan lain saya akan share itu. Oke, baik, masuk ke slide kembali, karena slide-nya ada 37, waktu tinggal 5 menit ya. Tadi kepotong 10 menit ya, mohon maaf. Nah, kemudian selanjutnya adalah mengelola investasi atau pendapatan suatu properti. Kemudian keempat, mengelola dan melaksanakan kegiatan aspek lingkungan properti agar mencapai hasil optimal secara efisien dan ekonomis. Ya tadi, nggak jauh ya dari tujuan manajemen ya, yaitu agar suatu kegiatan itu efektif dan efisien. Efektif apa? Ya berarti bisa menghasilkan pendapatan atau sesuai dengan keinginan dari pemilik, efisien karena pengelolaannya memperhatikan ya aspek-aspek pemeliharaan bangunan sehingga efisien, tidak terlalu banyak biaya untuk dikeluarkan dalam rangka pemeliharaan bangunan. Oke, contoh implementasinya. Nah, ini ada tujuan jangka panjang, tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek ini berupa penjualan sewa atau ruangan, negosiasi sewa, dan perpanjangannya, memperhatikan pemeliharaan fisik.
Kemudian kedua adalah penagihan sewa dan menjaga keterlambatan pembayaran dan melaksanakan ketentuan hukum dalam perjanjian sewa. Jadi implementasi dalam jangka pendek ini terkait dengan bagaimana secepat mungkin ya mengamankan pendapatan ya dan menjaga pendapatan. Ya, misal contohnya kalau manajer properti di kos-kosan saat ini tentunya tidak elok ya bila mana mungkin teman-teman yang di kampus sekarang sudah posisinya ada yang masih nyimpen ya mohon maaf nyimpen ya nitip ya dalam tanda kutip nitip barang ya di kos-kos kampus, ada juga yang memutuskan ya sudah saya keluar. Nah, yang nitip barang ternyata pemilik ya kita misalkan pemilik ini juga merangkap sebagai manajer propertinya. Itu bilang, "Loh, Mas, Mbak, sampean masih punya barang di sini kok ya harus bayarnya penuh." Ya. Mungkin ada ya teman-teman yang mengalami hal itu. Nah, tentunya disinilah fungsi dari manajer properti. Dia harus berpikir bagaimana caranya ya agar penghuni ya pelanggan ini itu tidak keluar ya. Karena apa? Kalau pelanggan ini keluar, maka apa? Occupancy rate-nya itu tidak 100%. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya bisa menerapkan misal kalau barangnya sedikit ya seorang manajer properti atau di sini merangkap sebagai pemilik bisa negosiasi dengan penghuni kos. Ya, Mas, Mbak, ini kan masih lama ya sampai balik ke kampus ya. Ya, ini saya izin ya barangnya saya packing yang rapi. Ya, karena apa? Ya, karena saya juga berkepentingan. Ya. Nah, kalau saya sudah mendapat izin ya untuk meyakinkan ya penghuni kos yang lama tidak perlu membayar penuh, ya cukup saja membayar seperempatnya dan seterusnya, ya hitung-hitung untuk jasa menjaga barang-barang ya. Nah kalau barangnya sudah diringkes, ya nah, kamar yang bersangkutan itu bisa kita optimalkan. Mungkin ada yang kos-kosan model kerja, ada orang kerja yang cari kos, ya silakan masuk, ya tapi apa? Buat perjanjian, Pak ini sebenarnya yang ngekos anak-anak mahasiswa. Nah, kebetulan ini kan pandemi, PJJ. Nah, sampean bisa masuk ke sini, saya kasih diskon. Ya. Tapi, nah, kalau mahasiswa yang kos di tempat saya ini, itu kembali karena sudah pertemuan tatap muka, nah tolong Anda keluar dari kos saya. Ya. Apa yang terjadi? Ya, penghuni juga Anda sebagai mahasiswa tidak akan rewel, oh alhamdulillah ya barang saya dijaga, saya bayar seperempatnya. Nah tapi si pemilik atau si manajer properti tetap untung, ya. Dan apa? Okupansinya tetap 100%. Ya. Apalagi kalau kos-kosan itu punya bisnis sampingan, misal di depannya ada warteg atau ada laundry, jalan terus bisnisnya. Nah itu contoh aja manajer properti. Kemudian untuk tujuan jangka panjang, ini menata properti. Ya. Kemudian kepentingan merger melihat perkembangan potensial dan kemungkinan terjadinya suatu akuisisi dari properti yang bersebelahan. Ya. Jadi posisinya kalau jangka pendek itu output ya terkait dengan pendapatan, kalau tujuan jangka panjang itu adalah outcome. Ya, jadi menjaga agar perkembangan potensial itu atau upgrading properti itu tetap terjaga. Nah, selanjutnya kegiatan manajemen properti ya ini ada banyak. Silakan dibaca. Mulai dari mempersiapkan dan membuat kontrak, kemudian menyusun rencana dan pengambil alihan manajemen dari sebuah properti, kemudian memelihara dan mengelola bangunan, kemudian melakukan pemasaran dan negosiasi harga sewa, kemudian mengatur sistem penagihan dan pengelolaan uang sewa, kemudian mengatur sistem administrasi dan keuangan sampai manajemen sistem informasi. Kalau ini kondisi yang ideal ya teman-teman ya. Tapi kalau ada salah satu yang sudah dilakukan, yaitu menurut saya itu sudah baik. Ya, jadi ada proses pengelolaan suatu properti yang menuju ke kondisi yang profesional ya
dengan manajemen properti. Kemudian ruang lingkup manajemen properti, ya ini mengelola properti sebagai suatu investasi. Ya, apa itu suatu investasi? Ya, teman-teman D3 penilai PBB, ya, kalau Anda ketemu dengan teman-teman seangkatan, kumpul organda, jangan ini ya, jangan rendah diri ya. Kan ya saya pernah dengar sih katanya, wah saya pinginnya sebenarnya masuk ke akuntansi, kok dapatnya penilai misal seperti itu. Ya, jangan rendah diri karena apa? Justru di penilai ini itu Anda akan belajar banyak cabang ilmu ya. Teman-teman mungkin pernah dengar ya, ada yang namanya Mas Ajib Hamdani ya. Nah, itu kakak kelas saya juga. Ya. Ya, beliau merintis usaha properti juga dari sejak kuliah ya. Dan sekarang berhasil sudah menjadi ketua himpunan pengusaha muda ya. Bahkan setahu saya mencalonkan ya sebagai salah satu kepala daerah. Nah, teman-teman akan banyak belajar tentang properti ya. Bisa jadi nanti kalau teman-teman sudah kerja, mungkin teman-teman akan lebih cepat kaya daripada jurusan yang lain. Karena apa? Anda main properti, seperti itu. Anda main properti. Teman-teman yang di pajak sana, ya ini bukan aneh ya, ini hanya bercanda. Teman-teman di pajak sana mungkin baru ngitung PPh, PPN, tapi Anda sudah memproyeksikan, oh ini saya mau beli tanah nih, saya lihat, bisa nggak nih tanah saya ini bisa menghasilkan keuntungan ya mungkin hampir 100% dalam 4 tahun ya, itu tidak mustahil, pasti bisa ya. Nah, seperti selain itu ya Anda bisa belajar yang namanya pengukuran ya. Jangan minder Anda belajar ilmu ukur tanah dan pemetaan ya. Harus bawa alat ukur ya, menjelajah di taman ya, di taman kampus ngukur bangunan setelah nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, itu pengalaman, banyak sekali pengalaman. Nah, belum lagi bagaimana manajemen properti, pemeliharaan properti ya. Nanti Anda belajar yang namanya teknologi bangunan. Apakah sudah belajar itu? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, sudah ya. Nah, kalau Anda bisa belajar teknologi bangunan, ya Anda bisa menjadi seorang mandor. Ya, karena apa? Anda bisa belajar. Anda mempelajari semua pekerjaan. Ya, apakah ilmu ini hanya untuk D3 penilai? Semua orang bisa belajar. Ya, tapi kesempatan masuk ke spesialisasi ini itu yang langka. Ya, dulu saya pas waktu ujian masuk perguruan tinggi ya UMPTN. Ya, alhamdulillah dulu masuk ke teknik arsitektur Undip. Ya. Nah, tetapi di sisi bersamaan ternyata seminggu setelahnya saya alhamdulillah masuk STAN. Ya, sesuai dengan nama saya ya. Nama saya Eko, saya anak pertama. Saya masih punya 2 adik. Ya, mimpi saya adalah menjadi arsitek sejak saya SD, sejak saya kecil ya, sejak saya bisa menggambar ya. Tetapi itu harus saya kesampingkan karena saya harus melihat ya kondisi keluarga, adik-adik saya masih kecil. Jadi saya harus menjadi sosok yang dalam tanda kutip mentas ya, bisa bekerja, nanti bisa membantu keluarga. Nah, tetapi apa ya hal yang saya sesali ternyata saya temukan di spesialisasi penilai ini. Saya bisa masih ketemu teknologi bangunan, saya bisa belajar bagaimana membuat suatu bangunan, ya. Saya bisa belajar bagaimana memanajemen dengan manajemen properti, saya bisa belajar bagaimana memelihara bangunan, ya. Sehingga ya semua bisa Anda pelajari, ya. Yang penting apa? Anda pahami konsep, Anda jaga semangat belajar. Jangan hanya untuk mencari nilai A saja, pahami konsep, ya. Nah, contoh gampangnya ya, istri saya yang lulusan bidan, ya, lulusan bidan. Karena sering saya tinggal, karena saya
penempatan. Saya sudah 10 tahun tidak bekerja di sekitar rumah ya, tidak bekerja di home base. Saya melalang ke Banjarmasin dan Jakarta ya. Nah, rumah kebetulan saya bangun rumah ya, merenovasi rumah. Ya sudah, tinggal saya kasih bahan-bahan teknologi bangunan ke istri saya. Istri saya baca, pelajari. Kalau ada yang sulit tanya, ya. Nah, akhirnya apa? Ya akhirnya tahu ya bagaimana ya cara membuat pondasi yang benar, bagaimana cara memplester tembok ya dengan biaya yang efisien ya. Nah, itu istri saya, belum Anda sekalian yang masih muda. Harusnya Anda harus semangat ya. Jadi jangan sampai ada rasa rendah diri. Harus semangat. Nah, investasi itu ya berarti kita menyimpan pendapatan kita untuk satu proyek yang lebih besar. Investasi itu yang baik bagaimana? Ya, yang baik itu minimal adalah impas. Ya, minimal adalah impas. Ya, mohon maaf ya, ini saya mau kasih satu analogi. Nah, ya ini ya misal ini. Ini saya misalkan adalah uang logam. Ini uang logam. Nah, uang logam yang namanya untung dan rugi, kemudian pendapatan return dan resiko, itu sebenarnya seperti uang logam. Kalau Anda melihat suatu proyek itu menghasilkan keuntungan sebesar per sisi depan, maka apa? Resikonya juga akan sebesar sisi di belakangnya. Itu adalah investasi. Nah, bagaimana investasi yang berhasil? Minimal adalah impas. Kalau Anda rugi, ya sudah. Berarti apa? Anda tidak menerapkan satu praktek manajemen yang baik. Ya. Jadi, mengelola properti sebagai suatu investasi. Kemudian apa? Mengelola properti sebagai bisnis dan usaha. Nah, setelah mempertimbangkan investasi yang tadi adalah yang baik adalah minimal adalah impas, nah maka dikembangkan ya menjadi bisnis. Kenapa menjadi bisnis? Agar apa? Agar ada kesinambungan pendapatan. Jadi pendapatannya itu terus menerus masuk ya, dijaga besarnya. Nah, itu adalah pengelolaan properti sebagai bisnis atau usaha. Kemudian mengelola properti kaitannya dengan pajak dan asuransi. Ya, mohon maaf, ini jangan sampai Anda minder ya dengan pajak ya. Karena apa? Ya, sekarang memang pajak sudah menjadi salah satu sumber penerimaan utama negara. Ya, jadi kalau ada orang yang berbisnis kemudian mereka acuh dengan yang namanya pajak, itu mereka sudah mencatatkan kerugian ya di bisnis mereka. Kenapa? Karena kalau kita lalai dengan abai dengan pajak ini, ya otomatis di kemudian hari pastinya lembaga otoritas pajak pasti akan mengkonfirmasi kita untuk melakukan kewajiban perpajakan yang sebagaimana mestinya. Nah, jadi kalau Anda bisnis, tolong perhatikan pajaknya. Ya, misal Anda bisnis online nih, ya ada nggak? Pasti ada nih teman-teman yang bisnis online, entah jual sepatu, ya, kaos atau apa, pasti saya rasa ada. Nah, jangan lupa ya disisihkan ya pajak finalnya, yaitu apa? Yaitu 0,5% dari omset. Ya. Jadi kalau Anda sudah pajaknya sudah oke, sudah jalan, harapannya apa? Harapannya ya nanti ke depannya tidak ada lagi yang namanya audit pajak, Anda harus bayar pajak berapa kali lipat, dapat denda dan seterusnya. Jadi ini dimitigasi ya. Karena tadi konsep tujuannya adalah efisien. Kemudian asuransi. Nah, ini juga penting. Kenapa? Nah, kita mohon maaf, kita manusia kan hanya bisa merencanakan. Ya, merencanakan. Nah, kalau tadi saya menyampaikan bahwa suatu investasi itu pasti ada resiko. Nah, manusia itu hanya bisa memitigasi. Apa sih memitigasi? Ya, mitigasi itu adalah mengidentifikasi risiko agar apa? Agar tidak terjadi, ya, atau kalaupun terjadi, efeknya adalah kecil bagi kelangsungan investasi kita. Manusia hanya bisa seperti itu. Nah, makanya untuk menjaga atau mendukung pengembangan properti, maka asuransi ini penting. Ya. Pilihlah asuransi yang bisa mengcover
kondisi properti yang nantinya mungkin di kemudian hari resiko terbesar itu bakal terjadi. Misal ada gempa bumi, kemudian properti kita rusak, ya, kemudian mungkin ada banjir, ya, kemudian ada kebakaran dan seterusnya. Jadi dengan asuransi itu kita bisa menjaga efek terburuk dari satu resiko dari pengelolaan properti ini. Oke, kemudian mengelola properti sebagai suatu investasi. Nah, di sini ada beberapa indikator. Ini nantinya teman-teman akan belajar sebenarnya. Mungkin sudah belajar ya di manajemen keuangan ya. Ya, manajemen keuangan mungkin sudah belajar. Ya, apakah sudah menerima mata kuliah manajemen keuangan? Sudah, Pak. Sudah. Ya, sudah ya. Sudah, Pak. A ya semua ya. Nggak seperti saya ya, C. Masya Allah. Nah, di manajemen keuangan itu ada yang namanya manajemen investasi. Ya, kenapa manajemen investasi? Anda setelah mendapatkan manajemen properti jangan memudahkan, wah saya pengen investasi ini, wah untungnya pasti besar dan seterusnya. Tapi apa? Anda harus pikir, ya Anda harus memikirkan ya indikator ini. Anda hitung nanti. Apakah tingkat pengembalian internal rate of return-nya itu lebih besar daripada rata-rata pengembalian pasar? Kalau iya, berarti investasi itu menguntungkan. Nah, kemudian net present value, ya NPV ini harus di atas 0, ya, harus di atas 0. Nah, kalau net present value di atas 0, berarti investasi Anda itu menguntungkan atau layak Anda ambil atau layak Anda jalankan. Kemudian periode pengembalian. Nah, apakah periode pengembaliannya itu lebih cepat dari periode pengembalian yang berlaku di pasar? Misal, teman-teman punya usaha membuka warung makan. Ya. Kalau rata-rata warung makan itu balik modalnya itu 5 tahun, ya tapi kemudian Anda hitung dengan periode pengembalian itu balik modalnya 7 tahun untuk lokasi Anda, ya berarti investasi Anda belum layak Anda jalankan. Kemudian ada indikator penilaian yang lain, ya. Nah, kemudian mengelola properti sebagai bisnis atau usaha, yaitu memasarkan untuk memperoleh penawaran terbaik, kemudian menagih sewa dan biaya pelayanan, memelihara properti, mengelola keuangan dan melaporkan secara berkala, memonitor nilai properti, melengkapi sarana dan fasilitas, memahami pentingnya komunikasi dan informasi. Jadi sebagai bisnis atau usaha, Anda harus perhatikan kondisi ini, ya. Nah, kalau Anda sudah perhatikan, harapannya bisnis atau usaha bisa menghasilkan pendapatan yang kontinu, ya. Nah, ini ada kata-kata nih, memonitor nilai properti. Nah, apakah manajer properti bisa menilai? Ya, nanti kita bahas di slide terakhir. Tapi apa? Ya, minimal secara berkala, ya, seorang manajer properti, ya, itu harus rutin, ya, atau beberapa tahun sekali, ya, minimal melakukan penilaian, ya. Bisa juga dengan menugaskan penilai swasta atau kantor jasa penilai publik. Nah, terkait dengan pajak dan asuransi, ya ini yang pertama meneliti kewajaran dari nilai objek pajak. Nah, benar nggak nilai objek pajak yang dijadikan sebagai dasar untuk penetapan PBB sektor pedesaan dan perkotaan? Nah, kalau memang NJOP-nya nggak wajar, ya harus datang ke kantor pajak. Kalau sekarang PBB 2 itu yang menetausahakan itu Dinas Pendapatan Daerah. Ya harus datang ke sana, mengkonfirmasi, Pak, ini sebelah saya NJOP-nya nggak sebesar ini. Nah, hal yang seperti ini itu justru akan apa? Akan mendukung tujuan manajemen, yaitu apa? Efisien. Ya. Kemudian meneliti aspek legalitas yang berhubungan dengan kepemilikan atau penguasaan properti. Nah, ini juga penting. Karena apa? Kalau legalitasnya itu tidak kuat, ya. Nah, ini manajer properti bisa menolak tawaran dari pemilik properti. Ya, kenapa? Kalau kita bersikeras untuk mengelola properti yang legalitasnya itu tidak lengkap, ya, nanti akan ada prospek ke depannya bahwa apa? Ada sengketa. Nah, kalau sudah masuk ke sengketa hukum, nah ini perjalanannya bisa panjang. Bahkan apa? Bisa
manajer ini bisa atau harus mengeluarkan kos yang lebih banyak. Untuk apa? Untuk mengurusi sengketa hukum ya terkait dengan kepemilikan lahan. Kemudian manajemen properti harus memonitor peraturan yang berkaitan dengan pajak. Ada nggak peraturan-peraturan yang terkait dengan properti? Misal kemarin ada pengalihan PBB dari pusat ke daerah, ya. Nah itu harus diupdate aturannya. Jangan sampai kita tertinggal aturan itu. Karena kalau tertinggal bisa jadi malah kita yang kena sanksi. Kemudian ada nggak opsi keringanan pajak? Nah, ini apa tujuannya? Kalau bisa mengajukan keringanan pajak, kan berarti ya efisiensi, menambah pendapatan bagi pemilik. Kemudian terkait pemilihan asuransi kebakaran, polis asuransi, ya, kapan bisa mengklaim, pada kondisi apa bisa diklaim, nah itu harus diperhatikan sampai dengan penutupan asuransinya. Ya. Oke, peranan manajemen. Peranan manajemen properti, ya ini yang pertama adalah bagian dari aktivitas manajemen yang berhubungan dengan pengelolaan properti. Ya, tentu merupakan hal yang penting agar fungsi dan tujuan dari properti tersebut sesuai dengan rencana. Manajemen properti sendiri adalah bagaimana kita melakukan pengelolaan properti secara tepat dengan maksud agar dapat memelihara kondisi properti. Ya, itu saya bold, memelihara kondisi properti sesuai speknya sehingga fungsi dari properti tersebut dapat dipertahankan sebagaimana mestinya atau bahkan ditingkatkan. Itu tadi yang saya jelaskan dengan analogi kurva ya, dengan sisir tadi ya, itu analoginya ya. Jadi nilai suatu properti harus dipertahankan. Bagaimana caranya? Yaitu melakukan pemeliharaan properti. Nah, tugas dari manajemen properti adalah sebagai pengendali dan pengelola investasi yang secara ringkas ya. Itu yang pertama mengawasi kepentingan pemilikan, kemudian negosiasi penyewaan, mengatur perawatan fisik, mempertimbangkan bagi upgrading dan penggabungan berbagai kepentingan sejauh ada kemungkinan. Nah, misal untuk properti ini ada pengembangan bisnis, misal tadi. Kalau ada kos-kosan, oh kok di depan rumah kok masih ada halaman. Nah, mungkin bisa manajer properti bisa membuat proyeksi ya. Kalau ini disewakan sebagai lapak ya untuk apa? Untuk orang jual kopi, jualan minuman boba dan seterusnya. Nah, tentunya kan akan menghasilkan potensi pendapatan bagi pemilik. Kemudian mengetahui kesempatan pengembangan potensi dan memenuhi kewajiban hukum sosial dari pemiliknya. Nah, tugas untuk mencapai peranan tersebut, manajemen properti mempunyai tugas yang pertama, pengembangan bisnis, kedua, pengelolaan properti sebagai suatu investasi, ketiga, mengelola properti sebagai bisnis atau usaha. Saya rasa ini pengulangan ya. Nah, fungsi manajemen properti yang lazim, yang ada di sekitar kita, yang pertama adalah sebagai manajemen penyewaan. Ya, ini bertanggung jawab untuk membuat perjanjian sewa, ya, perjanjian sewa yang mengikat ya hak dan kewajiban masing-masing pihak, ya, baik itu pihak manajer, ya, yang mewakili pemilik maupun pihak dari penyewa. Kemudian manajemen perawatan. Nah, ini terkait dengan pekerjaan pemeliharaan bangunan, ya, pekerjaan harian, misal terkait dengan pembersihan rumah harian, misal sapu, ngepel, ya. Kemudian servis harus yang berkala, misal kapan harus servis AC. Karena apa? Kalau AC-nya bermasalah, ya pasti penghuninya kan akan resah. Kalau resah, akibatnya apa? Ya mereka enggan. Ini kenapa sih? Kok yang punya kos kok malas-malasan servis? Ya. Padahal udah panas gini ya, sudah lapor ke pemilik dan seterusnya. Nah, kalau sudah resah, akhirnya apa? Kecewa. Kalau sudah kecewa apa? Nah, bisa jadi dia akan memutuskan untuk pindah kos. Kalau penghuninya hilang satu, maka apa? Okupansi rate-nya tidak 100% lagi. Ya. Kemudian perbaikan dan penggantian komponen bangunan, ya. Misal komponen bangunan, ada komponen di mohon maaf, di kamar mandi yang rusak, pintu, jendela, mungkin ada komponen yang lepas dan seterusnya. Nah, itu harus diganti.
Kemudian terkait dengan manajemen keuangan, yaitu keseimbangan budget ya antara pengeluaran dan pemasukan harus seimbang, bahkan kalau bisa lebih besar pemasukan ya. Makanya ini isunya adalah terkait dengan pengaturan keuangan. Kemudian manajemen investasi tadi ya, melihat bagaimana investasi ini layak atau tidak dilakukan. Kalau saya buka sewa lapak, jual kopi, jual minuman boba di depan kos, layak atau enggak ya? Ya, dihitung nanti. Nah, ini tugas fungsi manajemen properti. Kemudian ada manajemen sosial. Nah, ini perlu juga diperhatikan ya. Karena apa? Tidak semua potensi yang bisa yang bisa membuat manajer itu mengeluarkan uang atau biaya itu berasal dari bangunannya sendiri. Tapi apa? Ada faktor eksternal, yaitu sosial. Misalnya apa? Misalnya Anda buat kos-kosan, kos-kosan di ujung jalan, ya di ujung jalan. Nah, posisi kalau di ujung gang ya, gang buntu katakanlah. Dan kalau masuk situ kan melewati perumahan warga, ya tentunya kan pasti ramai. Nah, seorang manajer properti harus memikirkan kondisi tersebut. Misalnya apa? Ya, kalau terkait dengan kondisi ini, ya diwajibkan para penghuni untuk mematikan sepeda motor, ya, pada saat mulai masuk gang sampai ke dalam tempat kos. Bisa seperti itu. Ya, bisa juga manajer properti ya mendukung pembangunan fasilitas, ya, fasilitas lingkungan warga. Nah, dengan adanya manajemen ini tentunya aspek-aspek yang bisa memunculkan biaya ya untuk pengeluaran itu bisa minimalisir atau bisa dilakukan efisiensi. Nah, ini aspek investasi ya, saya rasa teman-teman sudah bisa ya, sudah ya dapat manajemen keuangan, sudah bisa melakukan penilaian investasi. Kalaupun belum, nanti silakan di WA saya kasih materi penilaian investasi ya kalau mau. Nah, ini yield itu tingkat balikan ya. Yield itu adalah pendapatan yang diterima dibagi dengan nilai dari properti, kemudian dikalikan dengan 100%, ya, dengan 100%. Kalau Anda menilai investasi rumah kos-kosan berarti apa? Ya, contohnya Anda hitung ya berapa yield ini biasanya dibuat dalam tahunan ya. Nah, kalau dalam tahunan berarti Anda harus hitung berapa pendapatan bersih ya, pendapatan bersih dari kos itu selama 1 tahun, kemudian dibagi dengan nilai atau harga dari properti kos itu kali 100%. Kalau saya pernah menulis jurnal melakukan penelitian kos-kosan di Semarang itu kurang lebih 6-7% yieldnya, ya, 6-7% yieldnya atau pengembaliannya. Oke, untuk aspek investasi, nah ini bisa dilakukan dengan strategi investasi, yaitu memperhatikan total investasinya berapa, modal awal, ya, kemudian total rentable area yang disewakan dari semua luas bangunan itu berapa. Nanti kita akan belajar ini di praktek manajemen properti komersial. Ya. Kemudian prediksi harga sewa atau harga jual, kemudian prediksi tingkat hunian atau tingkat penjualan, dan biaya operasional. Ya. Oke, kalau ada pertanyaan ya ditahan dulu ya. Nanti kita kasih sesi diskusi, tapi kelihatannya tidak banyak waktu ya, tapi nggak apa, nanti saya buka. Kemudian properti sebagai aset dan strategi restrukturisasi aset, ya, ini meliputi 3 aspek utama. Yang pertama adalah menginventarisasi aset, kemudian yang kedua melakukan penilaian aset, kemudian ketiga adalah analisis optimalisasi aset. Nah, ini contohnya, ini contoh real. Ini ada BUMN, yaitu Perum Pegadaian. Ya. Kalau ada yang orang Semarang di sini ya, Perum Pegadaian itu punya tanah, ya, tanah di daerah Depok itu di dekat Pasar Johar. Ya.
dahulu areal itu adalah areal kosong, ya areal kosong. Nah, yang dilakukan apa? Ya berarti kita harus menginventarisasi aset. Ya, diinventarisasi dulu asetnya. Ya, legalitas hukumnya seperti apa, luasnya sekarang berupa apa, terus kondisi sekarang berupa apa dan seterusnya. Nah, setelahnya dilakukan penilaian. Nah, prinsip HBU, highest and best use, apa yang cocok untuk aset ini. Misal kemudian keluar, oh ini cocoknya untuk properti komersial yang bisa menghasilkan pendapatan. Karena apa? Di dekat Depok itu dekat Johar ya, dekat pusat bisnis. Ya. Nah, kemudian dari penilaian itu, barulah dilakukan analisasi optimalisasi aset. Kira-kira aset ini bisa dibuat sebagai properti komersial apa? Ya, ternyata Pegadaian memilih propertinya dibuat sebagai hotel, ya. Jadi ada hotel miliknya Perum Pegadaian di Jalan Depok Semarang. Saya lupa nama hotelnya, ya. Tapi bagus. Nah, inilah yang namanya aset dan strategi restrukturisasi aset. Nah, ini perkembangan profesi manajemen properti, yaitu telah menspesialisasikan diri menjadi bisnis tersendiri dengan berbagai sebutan, antara lain. Yang pertama itu adalah manajemen properti, ya otomatis ya. Kemudian ada juga yang menyebut manajemen properti ini sebagai manajemen gedung, ya. Kemudian ada yang juga yang menyebut manajemen properti ini sebagai manajemen fasilitas, ya. Tergantung dari berapa besarnya tanggung jawab. Oke. Nah, ini perkembangan profesi manajemen properti. Ya, ini di luar negeri sana ya sudah ada asosiasinya. Ya, ini mirip seperti ini ya, kalau penilai di kita kan ada MAPI ya. Ada MAPI. Nah, di sana ada IREM, BUMA, NAR, NEE ya. Kalau di Amerika itu BUMA. Nah, kemudian untuk bisa memiliki kompetensi. Nah, ini organisasi ini mengeluarkan gelar dan sertifikasi, ya, diantaranya CPM, AMO, CAM, CAPS. Nah, jadi teman-teman mungkin pernah melihat brosur PJJ, melihat brosur semacam semacam webinar ya, webinar. Kan di belakangnya mungkin ada CPM, itu sebenarnya bukan gelar pendidikan, tetapi itu ada sertifikasi. Kalau sertifikasi berarti dia menunjukkan dia memiliki kompetensi yang telah teruji oleh organisasi asosiasi. Nah, kalau orangnya sudah punya gelar kompetensi ini, biasanya mereka memiliki standar memiliki standar, mereka sudah mempunyai standar yang baik ya di mata pengguna jasa manajer properti. Nah, di Indonesia sendiri ini berkembang ya, ada yang namanya pertama Asosiasi Manajemen Properti Indonesia. Ini merupakan asosiasi nirlaba dari perusahaan dan profesional di manajemen properti dan fasilitas di Indonesia. Nah, AMPRI ini adalah afiliasi dari BUMA Internasional. Oke. Nah, kemudian di Kementerian Keuangan sendiri ya, mohon maaf, di Indonesia sendiri, di lingkungan kementerian dan lembaga, itu pada tahun berapa ya, saya lupa, 2018 atau 2017, saya lupa. Nah, itu Bu Sri Mulyani membuat ya satu lembaga, namanya Lembaga Manajemen Aset Negara. Nah, jadi ini adalah unit organisasi non-eselon, ya, jadi dia tidak ada jabatan dirjen dan seterusnya, karena non-eselon, tapi di lingkungan Kementerian Keuangan yang menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum yang berada di bawah dan bertanggung jawab pada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Kekayaan Negara. Jadi contohnya tadi ya teman-teman, ya makanya sekarang jarang sekali aset negara itu, apalagi di jalan protokol, di jalan besar di kota-kota Anda, ya itu sekarang jarang yang belum dikembangkan ya, pasti rata-rata sudah dioptimalkan ya. Kalaupun belum, mungkin sedang dalam proses ya. Mungkin dalam proses untuk analisis optimalisasi aset setelah dilakukan
penilaian aset tadi. Nah, untuk video pembelajaran, ya ini ada video link YouTube. Di sana ada waktunya ada 4 jam, ya. Tidak mungkin Anda selesaikan di 1 hari, di malam ini juga saya tidak mewajibkan. Silakan jika ada waktu yang senggang, ya, luang, silakan bisa mendengarkan, ya, diskusi dari seminar tersebut. Ya, insya Allah ya, manfaatnya akan besar. Nah, urgensi bagi penilai ini adalah dalam melakukan penilaian properti, beberapa bidang ilmu saling berkaitan, termasuk manajemen properti. Pemahaman mengenai hubungan penilaian dengan manajemen properti sangat penting dan diharapkan dapat menjawab pertanyaan sebagai berikut. Apa yang dimaksud dengan manajemen properti? Mengapa seorang penilai harus benar-benar dapat memahami tentang manajemen properti? Bagaimana peran manajemen properti dalam meningkatkan nilai suatu properti? Manajemen properti saling berkaitan dengan ilmu penilaian. Sama halnya dengan ilmu penilaian yang mencakup beberapa bidang ilmu lainnya, manajemen properti selain mencakup ilmu penilaian juga mencakup bidang ilmu lainnya. Nah, hubungan antara manajemen properti dengan penilaian, nah, manajemen properti adalah ilmu yang mengatur, memelihara operasi dan melaksanakan tujuan dari real estate atau real property, ya, baik berupa residensial maupun komersial, sehingga dapat bermanfaat seoptimal mungkin, ya, efektif ya ini ya, tujuan efektif ya. Nah, kalau penilaian properti sendiri adalah suatu proses penghitungan secara matematika dan kajian karakteristik dalam memberikan suatu estimasi dalam pendapatan atas nilai ekonomis suatu properti, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, berdasarkan hasil analisa terhadap fakta-fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode dan prinsip penilaian yang berlaku. Nilai ekonomis atau manfaat ekonomi dapat dioptimalkan dengan melakukan pengelolaan properti. Dan pengelolaan properti tersebut dapat mempengaruhi nilainya. Nah, itu tadi, yang analogi tadi, penyusutan bangunan ya. Nah, kalau bisa dioptimalisasi, akhirnya apa? Nilai bangunan itu akan terjaga. Bahkan nilai bangunan akan semakin naik. Ya. Nah, pengetahuan akan ilmu penilaian dapat membantu seseorang manajer properti dalam melakukan kegiatannya untuk mengoptimalisasikan suatu properti. Sedangkan pengetahuan akan manajemen properti dapat membantu seorang penilai dalam mengestimasi nilainya. Oke, jadi kuncinya penilaian itu untuk mengestimasi nilai, ya. Nah, untuk mengestimasi nilai tentunya ada effort seorang manajer atau manajemen properti di sini untuk mengelola properti, ya. Nah, di sisi lain manajemen properti ini dengan melihat hasil penilaiannya, ya, seorang manajer akan melakukan controlling atau evaluasi. Kalau nilainya itu cenderung turun, berarti harus ada optimalisasi pengelolaan properti. Misalnya apa? Perbaikan, kemudian penambahan unit bangunan, dan seterusnya. Jadi korelasi kenapa kita belajar manajemen properti di spesialisasi penilai dan atau PBB ini adalah seperti yang dijelaskan di slide ini. Nah, ini hubungan dengan penilaian ya secara rinci terkait dengan investasi, kemudian riset pasar, pajak properti dan asuransi properti ya. Silakan dibaca. Nanti juga kita akan bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, ini property management skill ya, seorang manajer properti tentunya harus memiliki beberapa skill atau kemampuan ya, analisis ekonomi, analisis properti, analisis investasi, ya, dasar-dasar manajemen, kemudian pengetahuan terkait dengan aturan atau legal, kemudian terkait dengan valuation, ya, penilaian. Nah, makanya ini seorang manajer properti harus juga belajar penilaian, kemudian terkait dengan sisi teknologi, ya, atau terkait dengan sipil, ya. Oke, slide terakhir saya tutup dengan quote, ya. Keberhasilan bukanlah milik orang pintar, namun keberhasilan itu adalah milik mereka yang senantiasa berusaha. Ya, jadi jangan Anda bisa menilai kemampuan diri Anda sendiri. Kalau ternyata ada kekurangan, Anda harus berusaha untuk bisa menutupi kekurangan itu. Ya, misalnya dulu
Ini contoh aja. Misal dulu saya pas waktu stan, ya, saya tidak pandai menghafal. Ya, maka apa? Maka yang saya lakukan adalah pertama setelah mendaftar stan, ada yang jual buku, ternyata apa? Yang dijual adalah kumpulan soal masuk stan 20 tahun. Bayangkan. Dari mulai tahun 82 tahun 80 sampai tahun 2002. Sampai tahun 2001. Ya. Karena saya bukan orang yang pintar menghafal, maka saya harus berusaha. Bagaimana caranya? Saya harus posisikan diri saya itu memegang memegang pedang atau memegang senapan pada saat perang. Maka yang saya lakukan adalah yang pertama belajar. Ya, kedua apa? Saya sengaja mengurung diri di kamar 3 jam karena saya ingin memposisikan diri saya itu seperti saya mengikuti ujian stan. Itu saya lakukan terus-menerus. Nah, setelah saya koreksi ya lembar jawaban komputernya tentunya kan saya fotokopi ya. Nanti saya teliti setelahnya. Ternyata ada yang masih kurang. Ya saya berusaha untuk belajar lagi bagian yang masih salah. Terus seperti itu, ya. Itu karena saya tahu kelemahan saya dan teman-teman pun juga pasti tahu kelemahan masing-masing. Semua orang punya kelemahan dan kelebihan, ya. Jadi jangan rendah diri karena kelemahan Anda. Setiap dari kita itu diciptakan dengan kelemahan dan kelebihannya masing-masing, ya. Jadi tentunya kondisi ini jangan Anda terlalu ambil pusing, ya. Jangan baper untuk memikirkan apa yang kurang diri kita, karena apa? Ya, semuanya sudah posisi seimbang semua. Ada yang buruk, ada yang baik. Oke. Ada yang ditanyakan? Sebelum kita tutup ya, mohon maaf ini melebihi sekali dari jam, malah sudah 100 menit. Karena saya harus perkenalan dulu macam-macam untuk sebagai landasan dasar untuk pertemuan selanjutnya. Ada yang ditanyakan? Pak, izin Pak bertanya, apakah diperbolehkan Pak? Ya, boleh. Silakan Mas Radit ya. Iya Pak, betul Pak. Jadi saya tertarik gini Pak, sering saya dengar bahwa aset-aset pemerintah itu kan banyak yang terbengkalai gitu Pak ya. Tapi itu kan dalam artian aset pemerintah itu ada gitu, bisa difungsikan seharusnya. Tapi justru pemerintah itu membangun lagi. Padahal aset yang sebelumnya aja nggak difungsikan dengan baik gitu Pak. Terus itu bagaimana dari kita melihatnya dari konteks manajemen propertinya Pak? Apakah dari manajer propertinya itu sudah menilai bahwa aset yang dulu ini dirasa sudah tidak mampu lagi untuk digunakan sehingga lebih baik membangun kembali, atau ada pertimbangan lain Pak? Itu Pak yang saya ingin tanyakan Pak. Terima kasih Pak. Oke, baik, terima kasih Mas Radit ya. Jadi memang posisi kita berarti tadi ya membicarakan tentang restrukturisasi aset ya. Memang kalau restrukturisasi aset ini kompleks sekali karena di satu sisi LMAN Leman ini ingin melakukan restrukturisasi aset atas seluruh aset yang dimiliki oleh negara, baik itu di kementerian dan lembaga. Tetapi ternyata pada prakteknya ini tidak semua kementerian lembaga ini memberikan lampu hijau, ya. Karena apa? Ya salah satu saya pernah mendapat satu istilah tuh. Jadi di kementerian lembaga kita itu masih ada satu rasa, ada satu sikap yang itu membuat jarak antar kementerian itu menjadi tetap selalu ada, ya, gap itu pasti selalu ada, sehingga kondisi sinergi itu ada yang namanya namanya ego sektoral, ya, namanya ego sektoral. Karena apa? Ya bisa jadi ya mungkin ada satu kementerian A, ya, dia sudah menganggap bahwa aset ini sudah saya bangun, ya, untuk rumah dinas, ya, dan posisi semua dana sudah kita optimalkan sebenarnya. Nah kemudian ya karena ego sektoral tadi belum cair, maka apa? Ya tadi Leman masuk, ya mungkin belum mendapatkan lampu hijau. Nah jadi memang tidak
mudah membalikan telapak tangan ya terkait dengan restrukturasi aset ya. Nah, kalau terkait dengan apakah tadi keputusan untuk merubuhkan atau mengubah fungsi, nah itu nanti tergantung dari hasil penilaian aset. Kan tadi kan ada tiga fase ya, inventarisasi dulu, kemudian kedua penilaian aset, baru analisis optimalisasi aset. Nah, di penilaian aset itu nanti akan ketahuan HBU itu yang terbaik ya, penggunaan terbaik dan tertinggi untuk properti itu sebagai apa. Nah, kalau memang terbaiknya itu sebagai komersial ya, tetapi posisinya masih residensial, hunian ya. Nah, misal hasil dari penilaian itu katakanlah aset ini bernilai 1 miliar. Ya, tapi realnya adalah residensial. HBU-nya apa? Komersial. Berarti 1 miliar nilai untuk residensial ini sebenarnya bukan nilai optimal. 1 miliar tadi, ya tolong ubahlah ini menjadi komersial. Nah, nanti terkait dengan keputusan untuk merubuhkan dan seterusnya, nah tentunya juga harus dihitung ya cost-nya. Misal untuk biaya perubuhan itu apakah dia di bawah apakah dia di bawah 20-30% dari total cost membangun. Kalau dia masih di bawah, mungkin opsi itu bisa dipertimbangkan. Jadi bangunannya existing dirubuhkan, contohnya tadi di Pegadaian, ya itu ada bangunan lama di belakangnya. Nah itu dirubuhkan, kemudian dibangun hotel. Karena apa? Biaya untuk perubuhannya itu tidak sebesar standar yang sudah ditentukan. Jadi seperti itu, Mas Radit. Ya nanti kita belajar lagi lah dengan pertemuan yang lain. Ada pertanyaan lagi? Satu lagi mungkin? Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Mas Radit sama-sama. Ada lagi? Izin bertanya, Pak. Mas siapa nih? Fikri, Pak. Mas Fikri. Mas Fikri nomor absen berapa? Atau Absen mungkin 9, Pak. Mas Leo bisa bisa di model di pin ya? Dibantu di pin ya kalau di webinar itu. Iya Pak, bisa Pak. Iya, terima kasih. Oke, Mas Adit ya? Ya, Oke, izin bertanya, Pak. Tadi di slide yang tentang manajer ya Pak, manajer properti dijelaskan bahwa salah satu tugas manajer properti adalah untuk penataan lampu gitu Pak ya, kalau saya nggak salah ya. Iya. Nah, itu mengapa penataan lampu itu masuk dalam tugas manajer properti Pak? Sedangkan menurut saya untuk penataan lampu itu sudah satu paket gitu Pak sama pekerjaan mungkin arsitektur dan pekerjaan untuk sipilnya itu Pak, untuk pembangunannya gitu Pak. Mengapa masuk dalam manajer properti Pak? Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Mas Adit atas pertanyaannya. Jadi betul seharusnya memang posisinya kan setelah terbangun ya. Sebelum terbangun sudah di set ini. Nah, saya tegaskan lagi bahwa manajer properti ini memang posisinya seorang manajer menerima properti itu setelah terbangun. Jadi mereka tidak bisa tidak bisa dalam tanda kutip menyesali apa yang sudah terpasang atau seperti itu. Nah, tetapi dalam prakteknya manajer properti ini harus berpikir ya, kalau memang penataan lampu ini berpotensi memberikan jumlah kos biaya pemeliharaan dan biaya tetap terkait dengan listrik ya, kalau itu besar, nah kondisi ini harus dipertimbangkan oleh manajer. Ya, bisa jadi penataan lampu ini dikurangi, tetapi manajer akan memberikan satu saran kepada pemilik untuk memberikan ruang terbuka, ataupun bisa kita contohkan adalah sekat-sekat yang terbuka. Contohnya, seperti di mall ya. Kalau di mall, kalau memang dari perencanaannya bagus, sebenarnya posisi pintu gerbang itu yang bagus biasanya jangan menghadap ke timur maupun ke barat ya.
sebaiknya menghadapnya ke utara. Karena apa? Kalau posisi mall ini itu berada di bawah garis khatulistiwa, ya tentunya matahari akan beredar di sebelah utara. Maka pintu masuk ini harusnya diletakkan di sebelah utara. Sehingga setiap saat, sepanjang hari, ya, dengan mengurangi lampu yang terpasang dan kemudian diberikan sekat dinding yang kaca, bukan dinding tembok. Nah, ini akan menghemat biaya operasional dari properti mall tersebut. Itu contoh. Jadi posisi manajer intinya tidak bisa mengurangi, tetapi bisa memberikan masukan kepada pemilik. Ya, kalau perhitungan secara bisnis ini bisa mengurangi biaya operasional, nah tentunya pemilik properti akan mempertimbangkan. Karena yang namanya manajemen itu kan goal-nya itu kan maksimalisasi keuntungan dari pemilik dan minimalisasi biaya yang terjadi. Jadi ketika dua itu bisa diperoleh dari saran dan masukan dari manajer properti ini, nah nanti tergantung pemilik properti bisa mempertimbangkan atau justru tidak mempertimbangkan usulan dari manajer properti. Jadi manajer properti harus membuat semacam analisis dahulu, Mas Adit, sebelum bisa memberikan saran kepada pemilik properti. Seperti itu, Mas Adit. Baik, Pak. Mungkin saya izin mengonfirmasi, Pak. Berarti yang disebut dengan penataan lampu ini lebih ke ngidupin lampu atau enggak, kayak gitu-gitu mungkin ya, Pak? Oh, seperti itu. Oh, iya. Oke, mohon maaf. Yang saya pikir itu sebenarnya penataan lampu yang sudah terpasang ya, yang sudah terlanjur terpasang ya. Itu manajer bisa memberikan masukan untuk melakukan perbaikan. Tapi kalau untuk memadamkan dan menghidupkan, nah itu bisa Mas. Manajer bisa untuk membuat satu analisis dan disampaikan kepada pemilik. Jadi sekali lagi apapun yang dilakukan oleh manajer ya, mungkin tadi memadamkan lampu untuk jam sekian sampai jam sekian misal. Karena di jam tersebut itu okupansi atau jumlah pengunjungnya ternyata rendah. Nah, karena rendah maka ya sebaiknya lebih hemat listrik. Karena apa? Ya toh nggak ada yang datang, toh sepi. Kenapa harus dibuat meriah? Nah, kecuali mungkin di jam sibuk, nah dan di weekend, nah itu nyala lampu itu bisa dioptimalkan. Dalam rangka apa? Memberikan semacam persepsi yang baik bahwa mall itu menarik seperti itu. Itu Mas Adit. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Teman-teman, saya mohon maaf, ini panjang sekali karena tadi harus ada dasar-dasar pengantar. Oke, sebenarnya saya akan buatkan satu forum diskusi, ya, dan forum diskusi ini menggunakan forum di GCR, Google Classroom. Karena apa? Saya dari beberapa pengalaman PJJ ternyata banyak mahasiswa yang cenderung pasif karena mungkin selama ini lebih banyak belajar melalui visual ya, dan membaca dan seterusnya. Nah, saya coba mengakomodasi hal tersebut. Jadi untuk pertemuan kedua nanti saya usahakan diskusinya lewat forum ya, Google Classroom. Kalau yang sudah pernah ya, itu mohon maaf kalau yang belum pernah menggunakan forum itu mirip seperti Facebook ya teman-teman ya. Kalau teman-teman memunculkan status atau status Anda itu dianggap sebagai pertanyaan, kemudian Anda nanti bisa memberikan komen di bawahnya dan komen itu nanti akan ada urutannya. Nah, beda dengan WhatsApp ya. Kalau WhatsApp cenderungnya akan saling menimpa. Nah, kondisi menimpa ini tentunya akan saya rasa itu akan merugikan teman-teman dalam belajar atau mengulangi materi pembelajaran. Jadi mulai pertemuan kedua nanti
kita akan melalui forum GCR. Baik, untuk sesi penyampaian saya tutup ya teman-teman. Setelah ini saya akan berikan Anda kuis ya. Saya yakin Anda bisa mengerjakan dalam waktu 10 menit karena kuisnya mudah ya. Nanti kalau ada pertanyaan lagi silakan disampaikan lewat grup WhatsApp ya teman-teman. Oke, baik, selamat belajar ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata, ya, sikap maupun tadi beberapa kendala teknis karena ini baru yang pertama. Selanjutnya Mas Leo ya, nanti saya diberikan print screen ya atau screen capture-nya terkait dengan kuliah ini. Apakah sudah sudah di-share di grup WA, Pak? Oke, oh ya, mohon